Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala bainana shaqiyyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan babul hirsi wa tulil amal, tentang tamat wa tulil amal dan panjang amal. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-masruk qala kutu di Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya umma ma aksaru ma kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza tawalla. Jadi masuk beliau berkata, kultu di Aisyah, saya berkata untuk Aisyah, ya umma wahai ibu, ma aksaru ma kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling banyak dikatakan digaungkan Rasul tidak terlalu apabila masuk rumah. Orang menjawab Aisyah, aksal masalah tubuh yakul tidak terlalu paling banyak yang saya dengar Rasulullah jauh tidak terlalu apabila masuk rumah. Lau anna li Adam wa bihi min dzalik tamanna ila ma salifan. Lau anna li Adam, kalau seandainya milik anak Adam wa bihi dua lembar min dzalik dari emas, tamanna ila ma salifan. Niscaya berangan-angan anak Adam itu ilaihi masalisan untuk menjadikan 3 lembar emas. Walayakat jaufakin Adam ila kuro, tidaklah penuh perut anak Adam ila kuro kecuali debu, kecuali dikubur. Wa yatubu ala masa wa inna maka Allah ta'ala hadalma liqamati sholat di zakat. Allah akan menerima taubat orang bertobat, dan sesungguhnya Allah ta'ala menjadikan hadalma harta kekayaan ini liqamati sholat, agar mendirikan sholat wa yuqimi zakat dan membayar zakat juga. Jadi jauhnya ada Nabi yang sering kali disampaikan di saat masuk rumah, yaitu apabila anak Adam mempunyai 2 lembar emas, latamanna ilaihi ma salisa, anak Adam itu akan berangan-angan menjadi 3 lembar emas. Terus angan-angan. Terus kanjeng Nabi di hadis lain, ya umum di Adam kullu syai'in illa satani, akan melemah pada diri anak Adam segala sesuatunya illa satani, kecuali 2 perkara.
al-hirsu wal amal, yaitu sifat tamak dan angan. Terus kula panjenengan sedaya iki semakin tua semakin melemah anggota tubuh ini. Tapi ada dua yang tidak bisa lemah pada diri anak Adam, yaitu al-hirsu wal amal, sifat hapus dan sifat berusaha. Ada orang tua itu di bawah kolom dunia, di arah kabel. Ada orang yang sudah tua punya anak-anak beliau orang aroma, ya. Jadi ada dua kata Nabi yang tidak akan lemah pada jiwa, pada diri anak Adam, yaitu sifat hapus dan amanah. Kalau dengan sedaya semakin tambah hari, tambah tua, semuanya akan menjadi lemah, kecuali dua sifat yang tidak akan lemah ada diri anak Adam, yaitu sifat hapus dan sifat amanah, panjang amanahnya. Dan ketahui bahwa Allah Ta'ala menjadikan harta kekayaan ini untuk apa? Untuk mendirikan sholat, untuk membayar zakat. Allah dalam hadis lain, warubiya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, mudah-mudahan ridho Allah kepadanya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, aku ma'akhafu al-musnatani, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah dua perkara. Tul amal, yang pertama panjang angan-angan, watibab hawa, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Wa inna kullal amal yusil akhirah, sesungguhnya panjang angan-angan itu melupakan akhirat. Terus dia kapan anak-anaknya dulu panjang lupa akhirat. Wattiba'ul hawa yasuddu al-haq, mengikuti hawa nafsu akan mencegah dari kebenaran. Terus kalau banyak ini ada hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu itu dikalahkan oleh akal pikiran panjenengan sedaya dan akal pikiran ini tujuannya kalau dituntun kalian Al-Quran dan hadis. Karena Allah akal ini kalau tidak didasari oleh Al-Quran dan hadis, maka akan menyesatkan. Malah jiwa nafsu cuma panjenengan sedaya. Nafsu itu tentunya inna nafsa al-amaratum bisu, selalu mengajak-ajak ke perbuatan yang jelek. Terus lawannya itu jaga nafsu itu apa caranya? Nafsu itu ya ayat buat nafsu numatina ilji dilawat itu kegiatan manusia. Wahai nafsu yang tenang, pulanglah kamu kepada Tuhanmu, kegiatan manusia dengan ridho dan ridho. Karena ini apa? Ridho dan ridho ini total yang sangat Gusti Allah. Ditundukkan dengan kelakuan ibadah yang sangat Allah. Dalam hadis lain, waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah zaimtum li salasatin. Saya memastikan untuk 3 perkara dengan 3 perkara. Dengan tibi alat dunia, bagi orang yang sibuk dengan dunia, wa ta'rif alaiha, dan orang yang bagus terhadap dunia,
wasyahidina, dan orang yang pelit terhadap dunia bifadlillah ba'dahu, dengan apa? Dengan kefakiran yang tidak ada habisnya setelah itu, wa syughlun la faragha minhu, sibuk yang tidak ada apa berhenti-hentinya, wa hammun la fatamahu, dan kegelisahan yang tidak ada kebahagiaan baginya. Terus orang yang sibuk dengan dunia itu akan apa? Akan mendatangkan kefakiran. Orang yang rakus dengan dunia, syughlun la faragha, dia akan sibuk tidak pernah berhenti-henti. Kemudian orang yang pelit terhadap dunia, hammun la fatamahu, dia akan gelisah tidak pernah senang. Terus dua panjenengan sedaya kulit ini hanya sebuah titipan. Dalam hadis lain, wa ruwiya an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu asrafa ala ahli hamsin faqala ala tastahyuna. Di dalam riwayat Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, semoga ridho Allah kepadanya, bahwasanya penduduk Himsin itu pernah didahului oleh Abu Darda. Ala tastahyuna, apakah kalian tidak malu? Taduna mata taskurun, kalian ini membangun bangunan, tapi kamu tidak akan bertempat tinggal di situ selama-lamanya. Kemudian watak malu malah turun, kalian beranak-anak tapi tidak mengetahui anak-anak itu berhenti sampai di mana. Watajma'una malah ta'kulun, kalian mengumpulkan harta tapi kalian tidak makan harta tersebut. Innal ladzina kanu qablakum banu syidan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian membangun bangunan yang megah, wajah katsiran, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, wa amalu ba'idan, beranak-anak yang jauh, fa asbahat masakinuhum qubura, ternyata tempat tinggal mereka adalah kuburan. Wa amalu anhu, anak-anak mereka hanya tipuan-tipuan. Wajahuhum bura, dan mengumpulkan harta itu akan hancur. Kalau dengan sebelum mengumpulkan dunia ini, tapi mengumpulkan amal ibadah itu juga ditimba. Rasanya Allah, rasanya seimbang. Bangun beliau anak keturunan pulau panjenengan sedulur bukan kersane bukan keleleran diumpul dunia yang kersane Allah, anak keturunan itu bukan lemah ekonomi, kemudian dia ada angan-angan tapi anak teman itu saya Allah sing sae kalau jemaah yang berkenan kepada Allah pernah waruwi an Abi Uthman an-Nahdi waruwi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah kepadanya, annahu qala, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata untuk Umar bin Khattab, idza aradta an talqiya sahibaka farfa qamisaka waqsid na'aka waqsid amalaka waqul munasyabbi. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab, idza aradta an talqiya sahibaka, apabila kamu ingin bertemu dengan temanmu yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farfa qamisaka, tambal bajumu, waqsid na'laka, jahitlah sesuatu yang sobek dari sandalmu,
Faksir amalaka, endekkan angan-anganmu, wakul guna syafi, makanlah tanpa kenyang. Terus Ali bin Abi Thalib nanti sanjang datang ke Umar bin Khattab, apabila kamu ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi, tambal bajumu, jahit sandalmu, perpendek angan-anganmu, makan sebelum kamu kenyang. Nah, makan jangan sampai terlalu kenyang, maksudnya. Terus waruya an Abi Utsman an-Nahdi annahu qala ra'aitu ala Umar qamisan fihi isnata asyrata lil'atan wa huwa ala mimbar yaktub. Di dalam riwayat Abi Utsman an-Nahdi, beliau berkata, saya pernah melihat Umar bin Khattab qamisan, bajunya fihi isnata asyrata 12 rifatan tambalan, wa huwa ala mimbar yaktub, di mana dia di atas mimbar itu berkhutbah dengan baju yang banyak tambalan. Ya harus semakin dua panjangnya sebelum mungkin gengsi bebas air laut daripada ditambah. Waruyan Ali bin Abi Thalib bin Karamallahu wajhu annahu dakhala as-suq wa alayhi thiyabun walidatun masulatin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib annahu dakhala as-suq, bahwasanya dia masuk pasar, wa alayhi thiyabun walidatun, dia memakai baju yang tebal, ghairu masulatin, belum dicuci. Fakilah, kemudian seseorang berkata, ya Amirul Mukminin, lau labista aliyan min hadza. Wahai Amirul Mukminin, lau labista aliyan min hadza, qala hadza akhshaw lil qalbi wa ashrafu bi syi'ar shalihin. Kenapa kamu tidak pakai baju yang bagus, baju yang tipis, yang bagus? Baju tipis itu kan baju sutra, baju yang luar biasa mahal. Ditegur, kenapa kamu tidak pakai baju yang tipis, yang bagus? Kata orang pasar, qala hadza akhshaw lil qalbi, ini pakaian lebih khusyuk untuk hati, wa asbaha bi syi'ar shalihin, dan sama dengan pakaian saleh. Wa ahsanu lil mu'min ayat tadiyati, dan lebih bagus bagi orang mukmin untuk mengikuti pakaian ini. Itu Ali bin Abi Thalib. Ini kersane boten terlalu sombong. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada sumber kesalahan. Waqala ba'dul hukama, berkata orang-orang yang bijaksana, ummahatul khotoya salah satu asya, sumber kesalahan itu ada 3, al-hasad wal hirsu wal kibru. Yang pertama dengki, wal hirsu rakus, wal kibru dan sombong. Dengki itu pernah fa'amal kibru fakana asluhu min iblis, sedangkan sombong itu asalnya punyaannya iblis. Hina takabbara wa aba ayyasjuda, dia sombong dan menolak untuk sujud kepada anak Adam. Faluina, maka dilaknat. Wa amal hirsu fakana asluhu min Adam, sedangkan rakus itu aslinya milik milik Nabi Adam. Hina kilalahu jannah, hina kilalahu al-jannatu kulluha mubahun laka ilaha di syajarah. Di saat Nabi Adam itu diberi kabar masuk surga, semua yang ada di surga ini adalah boleh bagi anak Adam ilaha di syajarah, kecuali pohon khuldi.
jangan kamu dekati, jangan kamu ambil untuk kamu makan. Fahamalahul hirsu al-aqliyah hatta saqata minha. Kemudian karena rakus anak Adam makan buah puding hatta saqata minha, sampai dia dikeluarkan dari surga. Wal hasad asluhu min qabil ibni Adam, sedangkan dengki itu sumbernya dari Qabil anak Nabi Adam. Hina kutila akhawu Habil fasor kafiran wa ma'wahunna abada. Di saat dia itu dengki kepada saudaranya Habil sehingga dibunuhlah Habil, fasor kafiran sehingga Qabil menjadi kafir, wa ma'wahunna dan tempatnya adalah neraka. Terus sifat dengki, sifat rakus, sifat sombong itu mungkin terjadi di dalam diri kula panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya jangan sampai mendekati tiga sumber kesalahan kita. Kersane kula panjenengan sedaya nawa mahbuban illallah, menjadi orang yang dicintai di sisi Allah. Kalau sudah dicintai, manusia mencintai. Kalau sudah manusia mencintai, rajanya manusia Nabi Muhammad SAW akan mencintai. Terus kalau panjenengan sedaya gak ada mana ojo irian, gak ada jiwa raga, jangan terlalu rakus. Rakus itu nanti mana kali ada rakus madmum, ada rakus bermadmum, ada rakus yang tercela, ada rakus yang terpuji. Rakus yang tercela itu adalah yasduluhu an adai awamilillahi ta'ala awamil jam'al mali takasur wa tafakul, yaitu lupa untuk perintah Allah dan dia mengumpulkan harta untuk sombong, untuk takabur, menyombongkan diri, ya, sugih kelompok, tapi bagaimana tetap tawadhu. Jemaah yang dirahmati Allah, wa hukira fil khabar, disebutkan di dalam khabar anak Adam alaihi wasallam ausa ibnahu Syitan. Nabi Adam itu pernah berwasiat kepada anaknya Syit alaihi wasallam bi khamsati asya'a, dengan 5 wasiat. Wa amruhu ayyusi biha auladahu min ba'dihi, dan memerintahkan kepada anaknya untuk menasihati keturunan-keturunannya. Awal baqala lahum kulli auladika la tatma'unna di dunia, janganlah kamu itu merasa tenang dengan dunia. Fa ini itma'nantu bil jannatil bahagia falan yadullahu minni wa akhrajani minha, karena sesungguhnya saya ini sudah dijamin masuk surga, tapi apa? Falan yadullahu minni, Allah tidak ridho kepada saya, wa akhrajani minha, sehingga aku dikeluarkan dari surga. Wasani kullahu la ta'malu bi hawa nisaikum, yang kedua katakan untuk anak keturunanmu, la ta'malu bi hawa nisaikum, jangan kalian mengerjakan dengan hawa nisaikum, nafsu perempuan kalian, ya, jangan kalian mengerjakan dengan nafsu perempuan kalian. Fa ini amiltu bihawa imro'atin, sesungguhnya saya mengerjakan dengan nafsu perempuan saya. Wa akaltu minasyajarati, kemudian saya makan buah kurbi. Fala anqatni an-najama,
kemudian saya menyesal di ujung perbuatan saya. Di waktu itu biasanya dari orang dituruti oleh suami ini kalah buat disayang, ternyata apa dia dikeluarkan dari surga. Terus bapak orang laki-laki jadi imam, terus imam kudu benar. Ketika benar, insya Allah akan menunjukkan ke jalan yang benar. Wasalis kul amalin turidunahu fangkur akibatah. Yang ketiga, katakan untuk anak keturunanmu, kullu amalin turidunahu fangkur akibatah. Semua amal perbuatan yang kamu inginkan, fangkur akibatah. Maka lihatlah akibat perbuatan itu. Fa inni law nadatu akibatal amri lam yusibni ma asobani. Kalau seandainya saya melihat akibat perkara, suatu perkara, lam yusibni ma asobani, saya akan tidak tertimpa musibah ini. Terus Nabi Adam itu mempertimbangkan amal perbuatannya, ya, karena dia mempertimbangkan amal perbuatannya, akhirnya tertimpa musibah, diusir saking surga. Warabi, yang keempat, tidak tulis hukum syai'in fajtanibuhu. Kalau merasa tidak mantap hati kalian, bisa kelawan sesuatu fajtanibuhu, maka jauhi. Terus akan nggak ada hati istafti korban, mintalah fatwa untuk hatimu. Aku pengen besanan ambil itu. Hati ini sampai sama boleh. Sekiranya hati ini sampai boleh mantap, boleh aku. Karena itu adalah apa, suara Allah Ta'ala. Tapi hati ini sampai mantap, dari dungo, dari istighfar, dari tawakal dan santun Gusti Allah. Begitu mau bepergian, lek boten fajtanibuhu, maka jauhi. Kalau hati kula panjenengan sedaya boten merasa mantap. Wal khamis, fa inni hina akaltu minasyajarati qalbi, karena sesungguhnya saya ketika makan buah kurma itu qalbi, hati saya itu tidak mantap, ya. Falam arji falahakar yang nadam, kemudian saya tidak langsung kembali kepada hati tersebut, falahakari an-nadam, sehingga saya menyesal kemudian hari. Wal khamis, istasyiru fil umur, yang kelima, bermusyawarah di dalam perkara-perkara, di dalam semua urusan. Fa inni law syawartul malaikata yusibni ma asabani, sesungguhnya kalau saya bermusyawarah dengan malaikat, lam yusibni ma asabani, maka tidaklah tertimpa musibah. Jadi Nabi Adam itu bojo. Kalau seandainya Nabi Adam bermusyawarah dengan malaikat, insya Allah tidak sampai diusir dari surga. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 kemuliaan di posisi amal. Ada 4 kemuliaan bagi orang yang anak-anaknya pendek. Apa 4 kemuliaan itu? Ya, man qasara amalahu akramahu ta'ala bi arba'in tahun. Barang siapa pendek anak-anaknya, Allah akan memuliakan dia dengan 4 kemuliaan. Ihdaha ayyuqawiyahu ala ta'ati. Yang pertama, Allah akan memperkuat ketaatannya kepada Allah.
Li'anna abda idza alima annahu yamutu an qaribin, karena sesungguhnya seorang hamba apabila mengetahui bahwa dia akan mati an qaribin dalam waktu dekat, la yahtamu bima yastaqbilu minal makruh, dia tidak akan memperhatikan apa yang ia hadapi dari sesuatu yang dipuji. Wa yajtahid fi ta'at wa yaksur amalu, dia akan bersemangat di dalam taat kepada Allah, wa yaksir amalu, dan dia akan memperbanyak amal ibadahnya. Terus amin, buatan ngertos kapan mati nih. Terus lihat pun buatan ngertos kapan mati nih, jangan banyak angan-angan, sehingga kalau panjenengan sedaya banyak taat ngasani Allah. Wasani yaqil umum li annahu idza alima annahu yamutu an qarib la yahtamu bima yastaqbilu minal makruh. Yang kedua, yaqil umum, dia tidak akan sedih, tidak pernah gelisah. Orang yang pendek angan-angannya tidak pernah gelisah. Kenapa? Li annahu idza alima annahu yamutu an qarib, kalau seandainya dia mengetahui akan mati dalam waktu dekat, la yahtamu bima yastaqbilu minal makruh, dia tidak akan memperhatikan apa yang akan menghadapi dia. Terus orang yang anak-anak yang pendek itu tidak pernah sedih, selalu teriak, selalu suka riak, senang banget. Wasalis, yang ketiga, dia al-muradiyan bil qalil. Yang kedua, dia itu ridho dengan yang sedikit. Aku tidak bisa ini, ya. Dia anam idza alima annahu yamutu an qarib fa innahu la yatlubul kafrata. Karena sesungguhnya orang apabila mengetahui mati dalam waktu dekat, fa innahu la yatlubul kafrata, dia tidak akan minta yang banyak, minta yang sedikit. Apa yang sedikit? Surgane Gusti Allah, nanti boleh Gusti Allah, dan jaluk yang lainnya. Wa inna ma yakunu hammu akhirati, karena sesungguhnya gelisahnya orang tersebut adalah gelisah akhirat. Akhirat itu apa? Mlebu surga atau mlebu neraka. Diridhoni napa mboten diridhoni, diampuni napa mboten diampuni. Niku pikirane. Wa rabbi ayyunawwir qalbahu, yang keempat, hatinya akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Di anam qalbul qalbi min arba'ati asya, dikatakan bahwa sinarnya hati itu dari 4 perkara. Awal hadun jatun, yang pertama adalah perut yang lapar. Wasani sohibun solihun, yang kedua adalah teman yang baik. Terus kalau panjenengan sedaya yang saat ini kumpul. Kemudian wasalis hifdud dzambil qadim, memelihara dosa yang lama. Terus kalau panjenengan sedaya dosane sing lami niku napa? Dengan eling-eling, aja sampai dilalekno. Rasane kalau panjenengan sedaya boten merasa suci, bersih, sampai eling-eling. Ya. Warabi qasdul amal, yang keempat adalah pendek aman-aman. Fa inna man qala amalu akibat aqabahu Allah taala bi arba'ati asya, sesungguhnya orang yang panjang anak-anaknya Allah akan menyiksa dengan 4 perkara. Awaluha ayatakasal anit ta'at, yang pertama dia malas untuk berbuat taat. Ini kalau panjang anak-anak, ya. Yang kedua, ayat sirmu fit dunia, dia banyak gelisah di dunia ini. Wasalis ayasbir harison ala jamil mal, ayasir harison, dia akan tamak untuk mengumpulkan harta. Warabi yaksu qalbu, yang keempat, hatinya keras,
li'annahu yuqalu qaswatul qalbi min arba'ati asya, karena sesungguhnya hati keras itu dari 4 perkara. Batnun mukhtalifun, yaitu perut yang kenyang, wasani subbatu sadisu, berteman dengan teman yang jelek, wasalis nisyan dunubil maudiyah, melupakan dosa-dosa yang lewat, warabi ulul amal, yang keempat adalah panjang anak. Bayang bagi muslim ayat sur amalahu fa inna la yadri fi ayyi nafsin yamut, maka wajib bagi seorang muslim untuk memperpendek angan-angan. Fa inna la yadri fi ayyi nafsin yamut, sesungguhnya seorang muslim tidak mengerti fi ayyi nafsin yamut, di tanah mana dia akan mati, wa fi ayyi qadamin yamut, dan di kaki mana dia akan mati. Allah Ta'ala wa mata dari nafsu bi ayyi ardin tamut. Allah berfirman, tidaklah seseorang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di tanah mana dia akan meninggal dunia. Kalau panjenengan sedaya pada ayat belakang di Allah, jangan terlalu panjang angan-angan, jangan terlalu rakus. Ya, rakus boleh, tapi rakusnya dalam komentar Allah. Rakus boleh dalam berkokok, berusaha ketaatan yang sangat Gusti Allah. Rasulullah berdoa, Allahumma man ahabani faqul afaf wal kafaf, wa man abghadani faqul manhu wa waladi. Allah, Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, man ahabani faqul afaf wal kafaf, siapa yang mencintaiku maka harus anugerahkan kepadanya al-kafaf wal kafaf, kesopanan dan kecukupan. Waman abghadani fa'aksir malahu wa walada, barang siapa yang membenciku maka perbanyak harta dan anaknya. Itu doanya Kanjeng Nabi. Jadi kalau dicintai oleh Kanjeng Nabi, maka anugerahkanlah kepadanya kesopanan dan kecukupan. Tapi kalau dia benci Kanjeng Nabi, perbanyak harta dan keturunannya, biar semakin sombong di dalam hidup dan semakin lupa kepada Allah. Demikian kalau sampaikan di nomor